Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrea Maharani Putri dengan NIM V4523010 Prodi Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan beberapa tugas pada mata kuliah Marketing Analytics. Soal yang pertama, pricing. Di sini sudah ada soal, kita diminta untuk buatlah kurva permintaan linear dan data berikut dan isi tabel yang kosong. Nah, untuk mengisi tabel yang kosong dan membuat kurva permintaan linear yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah untuk mengeblok. Jadi ini ada tabel pricing sampai dengan 980 ini diblok. Nah, lalu klik insert yang atas. Dan setelah itu pilih chart, pilih scatter. Nah, kalau udah jangan lupa di switch kolom itu. Udah deh. Nah, setelah udah kan ini ada dua titik kan. Nah, kita pilih salah satu aja. Klik kanan. Lalu pilih add thread line. Lalu di sini udah bener lalu pilih display question on kan. Nah, kalau udah kan ini udah muncul rumusnya. Kita langsung aja pakai rumusnya buat ngerjain tabel yang kosong yang ini, yang warna kuning ini. Ini rumusnya udah ketemu, langsung aja masukin sama dengan 3000 kali 2 dikali ini tabel yang sebelahnya C6, sengaja enter. Nah, ini udah muncul, jangan lupa untuk menghilangkan desimalnya. Udah deh. Yang lanjut soal yang berikutnya. Oke, nah selanjutnya ini soal yang kedua, yaitu pada saat power demand curve. Jadi sini kita disuruh menentukan nilai A, demand, dan juga menentukan demand dari soal berikut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk menentukan demand. Ini udah ada rumusnya, yaitu power demand curve-nya, yaitu sama dengan A terus A dikali price rumusnya sesuai yang ada di sini, lalu min 2 nya ini diperoleh dari elasticity. Situ enter. Nah, ini jangan lupa di sini apa. Terus untuk menentukan nilai A-nya, kita memerlukan fitur Gaussian yang ada di data. Berarti analyze, Gaussian. Nah, set cell-nya ini tuh ini demand-nya ini. Set cell-nya demand. Terus to value-nya 1000. Dari chain yang salahnya tuh yang A. Oke. Nah, ini udah muncul, udah ketemu nilai A dan juga demand-nya. Situ ini digunain untuk kita cari nilai cari demand-nya yang ada di tabel di bawahnya itu. Langsung aja masukin rumusnya sama dengan A kali price-nya yang 50 ini. Setelah itu
Jangan lupa, ini dikunci dulu kode B-nya dengan tanda buka uang. Nah, di situ enter. Nah, ini udah ketemu nilai demand-nya, langsung aja ditarik ke bawah. Nah, habis ini kita membuat curve-nya itu ini ada tabel price sama demand-nya di blok semua. Kalau insert, chart, scatter, di sini ada tanda plus, lalu trend line, more option, trend line option, betul. Habis itu ke forward. Nah, udah deh. Ini adalah pengerjaan pada set power demand. Selanjutnya ini udah ada soal yang ketiga, yaitu optimizing price pada set 3. Nah, kita disuruh untuk menentukan base price, demand, dan juga profit. Untuk menentukannya, yang pertama kita mau menentukan demand-nya dulu dengan cara mencari rumusnya, yaitu ini ada di price dan demand-nya di blok yang atas, lalu insert, chart, scatter, di scatter, lalu sweep roll, uang, terus ini ada tanda plus, trend line, more option, lalu display equation on chart. Ini buat tahu rumusnya apa. Kita besarin biar jelas. Nah, rumusnya udah ketemu. Nah, udah kita langsung masukin aja di tabel demand. Sama dengan 1.500 kurangi 133,3 kali base price yang atasnya ini. 7, enter. Bentar, ini ada yang salah. Kita ulangi lagi. Base sama dengan 500. Tadi nolnya kurang. Lalu kurangi 133,33 kali base price yang atasnya ini. Enter. Nah, 15.000 ya demand-nya. Di situ demand udah ketemu, langsung kita di bawahnya ada profit, kita cari profit dengan rumus yang ada di atas ini. Profit udah ada rumusnya. Nah, dengan kurung buka price kurangi unit cost, ini unit costnya di atasnya 59, terus tutup kurung kali demand yang tadi. Itu enter. Nah, profit udah ketemu, demand udah ketemu. Nah, yang di sini yang belum adalah base price-nya. Untuk menentukan base price-nya, kita pakai rumus. Kita pakai fitur yang ada di Excel, yaitu fitur solver. Ini ada di bagian data, terus solver. Nah, ini udah muncul solver parameternya. Di sini set objektifnya kita pakai profit. Terus by changing variable cell, kita pakai ini sel mana yang mau dicari. Karena kita mau cari base price, jadi masukin base price. Soalnya kalau udah solve, langsung di OK aja.
Nah, oke, udah ketemu. Oke, nah selanjutnya ini soal berikutnya yaitu optimizing price 2. Sama kayak tadi, ini kita disuruh untuk menentukan base price, demand, dan juga total profit. Untuk menentukannya, ini udah ada tabel price sampai demand. Kita cari rumusnya dari demand dulu dengan cara ngeblok ini, lalu insert, chart, scatter, lalu jangan lupa di switch row. Habis itu tanda plus, nih ada tanda plus, trend line, more option, terus display equation on chart biar muncul rumusnya. Nah, ini rumusnya udah muncul. Rumusnya udah muncul. Nah, terus kita masukin ke demand-nya. Sama dengan $1.500 dikurangi 133,33 kali base price-nya yang atasnya ini. Lalu enter. Nah, ini demand-nya udah muncul, yaitu 15.000. Nah, terus untuk menentukan total profit, ini total profitnya udah ada rumusnya di bawah. Langsung aja kita masukin rumusnya sama dengan kurung buka 2 kali, terus price kurangi unit cost, lalu tutup kurung plus habis unit cost kali demand. Nah, setelah itu tutup kurung plus buka kurung lagi demand kali price per printer kali profit per cartridge tutup kurung enter. Nah, total profitnya udah muncul yaitu 195. Nah, habis itu untuk mencari base price-nya, kita carinya di menggunakan fitur yang ada di Excel yaitu solver. Ini masuk di data, terus solver, nah ini saat objektifnya total profit, terus to max betul, by checking variable timing, sel mana yang mau dicari nilainya. Kan kita mau nyari base price, berarti kita klik base price-nya aja. Nah, habis itu solve. Oke. Nah, udah muncul yaitu base price-nya adalah estimasinya 50. Oke, untuk soal selanjutnya set optimizing price yang polinomial. Nah, di sini kita disuruh menentukan price, demand, sama profitnya. Untuk menentukannya sama kayak tadi, price sama demand-nya di blok, lalu insert, chart, scatter, terus trend line, more option, lalu
di polinomial seperti perintahnya. Lalu untuk mengetahui rumus, display equation on chart. Dibesarkan, rumusnya udah. Nah, rumus ini untuk mencari demand di sini. Jadi untuk mencari demandnya, tinggal rumusnya ini di copy aja, masukin ke demand. Tapi di sini ada yang kita ubah. Nah, min 44 di sini kalinya diubah dengan tanda petik plus 136 lagi, lalu price, enter. Nah, demand-nya udah ketemu. Selanjutnya profitnya di sini udah ada rumusnya, jadi tinggal masukin aja sama dengan kurung buka price min unit cost tutup kurung kali demand. Nah, profitnya juga udah muncul. Nah, selanjutnya untuk mencari price-nya, di sini kita pakai fitur solver yang ada pada data. Nih, di reset dulu. Nah, di sini udah ada solver parameter, set objektifnya profit to max ya benar. Lalu by changing variable soalnya tuh sel mana yang mau dicari. Kan kita mau cari yang price. Jadi di sini klik aja yang price. Nah, terus di sini ada batasan-batasan yang ada dalam ketentuan. Jadi untuk menambahkannya di sini tambahkan add. Selanjutnya cell reference-nya itu price karena kita mau cari price, lalu kurang dari sama dengan. Nah, terus constraint-nya tuh low price. Lalu add cell reference-nya sama kayak tadi, price kurang dari sama dengan, udah benar, dan constraint-nya high price. Langsung aja oke. Nah, kalau udah tinggal di solve. Oke. Nah, jadi udah ketemu price-nya 1,50, demand-nya 2.095 dan profit-nya 1.250. Oke, next. Oke, nah selanjutnya soal forecasting. Di sini kita udah ada tabel soalnya. Langsung kita ke soalnya aja, yaitu yang pertama ada simple average. Nah, di sini kita disuruh menentukan unit pada bulan Maret 2019 dan juga April 2019. Langsung aja pakai rumusnya sama dengan average kurung buka unit pada bulan Februari 2019 ini kita blok sampai atas itu enter. Nah, udah muncul, lalu kita jangan lupa dihilangkan desimalnya. Nah, setelah itu yang April ini tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, udah deh. Langsung lanjut soal berikutnya yaitu mouse knife. Nah, di sini ini langsung aja kita melihat data dari sebelumnya. Jadi data yang sebelumnya itu unitnya ada 35. Berarti di sini sama 35. Yang ini juga 35. Yang April. Oke, lanjut yang seasonal knife. Kalau yang seasonal knife ini mencari tahun sebelumnya. Jadi kita kan mau mencari unit dari bulan Maret 2019. Jadi
Untuk mencari tahunya tinggal kita mencari tahu data pada bulan Maret 2018. Di sini, nah Maret 2018 ini datanya ada 48 unitnya, berarti tulis 48. Terus pada April 2019 kita cari unit yang April 2018. Nih, 34. Langsung ke 34. Lanjut, yang soal berikutnya yaitu moving average. Di sini kita pakai fitur yang ada di Excel, yaitu fitur data analyze yang ada di bagian data. Lalu data analyze. Terus pilih yang moving average ini, lalu oke. Nah, input rank-nya di sini kita pakai. Nah, ini unit pada bulan Februari 2019 ini ditarik sampai Februari 2015. Nih. Terus intervalnya 3. Lalu output rank-nya kolom pada bulan Desember 2018. Sebelahnya unit 50. Nih. Kalau udah langsung oke. Nah, ini udah muncul. Nah, selanjutnya kolom pada bulan Maret sama April, yang ini tinggal kita copy aja. Terus di paste value. Oke, udah. Nah, selanjutnya untuk membuat chartnya kita blok dulu dari unit 38 sampai atas. Terus ke insert, outline, nih. Nah, lalu ada tanda plus, terus straight line, mode option. Ya, kita ganti warnanya. Ganti warna merah biar kelihatan. Oke, udah. Jadi moving average-nya adalah 39. Moving average pada bulan Maret 2019 adalah 39 dan April 2019 itu unitnya ada 38. Selanjutnya sub yang exponential smoothing. Jadi di sini kayak tadi langsung aja, kalau ini berarti pakai fitur Excel yang ada di Excel, yaitu pada bagian data, terus data analyze, terus pilih yang exponential smoothing. Kalau udah tinggal oke aja. Nah, di sini ada input rank. Input ranknya di sini itu dari bulan Februari, input pada bulan Februari 2019 ini ditarik aja sampai atas sampai Februari 2015. Nah, nih. Terus yang output ranknya Januari 2019 yang sampingnya input 25. Nah, nih kalau udah tinggal di oke aja. Nah, sudah muncul. Lalu value pada bulan Maret sama April di blok, di copy aja. Nah, terus tinggal di paste. Jangan lupa buat ngilangin desimalnya. Nah, kalau udah
kita buat catnya dulu. Ini di blok dari 43 sampai di blok, habis itu insert, lalu to line. Nah, kalau udah, klik tanda plus, terus trend line, more option, lalu kita ubah warnanya aja biar kelihatan. Nah, exponential smoothing udah, sekarang lanjut yang linear forecasting. Di sini kita untuk menentukan tabel yang kosong ini dengan cara membuat number dulu dari bulan Januari 2015 ini. Nah, ini buat number, terus langsung aja di drag ke bawah sampai sini. Nah, kalau udah, tinggal masukin rumusnya sama dengan forecast linear, lalu tabel sampingnya, terus titik koma, jangan lupa titik koma, lalu Februari yang ini sampai atas sampai 66. Nah, habis itu titik koma, itu titik koma, number dari yang 1 ke sampai Februari aja. Di situ kurung tutup, enter. Nah, ini udah muncul. Terus yang April tinggal ditarik aja ke bawah, di drag aja. Jangan lupa untuk menghilangkan display. Oke, nah ini udah. Conjoined analysis. Nah, selanjutnya ini adalah ada file dari conjoined analyze. Jadi kita disuruh untuk menentukan preferensi konsumen yang paling banyak berdasarkan merek, warna, dan juga transmisi. Untuk mengetahuinya, kita di sini memerlukan software SPSS. Kita menggunakan membuat folder dulu di berkas. Kita membuat dulu foldernya dan kita kasih nama conjoined analysis di sini. Nah, setelah kita membuat foldernya, kita langsung aja balik lagi ke file SPSS yang tadi. Kalau udah buka filenya yang SPSS, kita sekarang lanjut ke klik bagian data, lalu atau general design, pilih generate. Nah, setelah itu faktor name-nya tadi kita sesuaiin sama file yang ada di Excel-nya tadi. Tadi di filenya ada yang pertama adalah preferensi konsumen, yaitu merek. Faktor labelnya pilih klik merek mobil, terus add. Selanjutnya faktor name yang kedua ada warna. Terus faktor labelnya ada warna label, warna mobil, Selanjutnya add.
Nah, faktor name-nya yang ketiga ada transmisi. Lalu faktor labelnya isi mobil. Nah, setelah itu di add. Nah, setelah itu kita klik merek mobil, lalu klik define values. Setelah itu value-nya di sini kita sesuaikan sama file yang ada di Excel tadi, yaitu ada value yang pertama ada Avanza Veloz. Terus yang kedua ada Toyota Rush. Terus yang ketiga ada Innova. Terus continue, lanjut sama yang merek tadi, warna, kita define value seperti tadi. Lalu value-nya di sini ada hitam, silver, terus continue. Terus yang transmisi kita define values juga, ada manual, sama matic. Terus kalau udah continue, nah selanjutnya kita buat folder baru, yaitu dengan mengklik create new data file, lalu pilih file yang mana mau disimpan di mana. Nah, filenya ini kita beri nama stimuli mobil, dan kita simpan, kita save di file yang udah kita buat sebelumnya, yang kita beri nama conjoint analysis. Nah, di sini saya udah save-nya terlebih dahulu sebelumnya. Jadi kita tinggal masuk ke file berkasnya tadi untuk melihat filenya. Ini adalah file yang udah kita simpan sebelumnya. Jadi kita klik aja yang stimuli mobil. Nah, di bagian stimuli mobil ini kita di data variable view, lalu desimalnya di sini diubah menjadi 0. Nah, selanjutnya bagian data view kita copy dari merek sampai transmisi, kita copy, kita pergi ke Excel. Nah, di sini jadi data yang udah kita copy tadi kita paste di sini. Nih, dan kita beri nama dulu. Warna dan juga transmisi. Nah, jadi data ini akan kita gunakan, akan kita masukkan ke sheet berikutnya, yaitu di deskripsi stimuli. Untuk memudahkannya, biar nggak masukin satu-satu, jadi kita di sini memakai rumus VLOOKUP. Caranya langsung aja, sama dengan VLOOKUP. Sorry, kita ulangi.
VLOOKUP, lalu ke sheet level, klik bagian merek, lalu titik koma. Bagian merek ini kita blok, lalu titik koma 2, titik koma 0, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini udah ada, tinggal kita drag aja ke bawah. Terus untuk selanjutnya sama aja, sama dengan VLOOKUP, lalu ke sheet level, terus warna, titik koma, ini di blok, titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, kalau udah tinggal di drag aja sama kayak tadi. Lanjut yang terakhir, yang stimuli sama dengan kurung book, sama dengan VLOOKUP, lalu sheet level, terus transmisi, titik koma, 2, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, kalau udah tinggal di drag aja. Nah, jadi udah dipindahkan secara otomatis menggunakan rumus VLOOKUP. Lanjut, sekarang kita masuk ke sheet berikutnya, yaitu hasil kuesioner preferensi. Nah, ini jadi ada hasil referensi, hasil kuesioner dari responden sebelumnya. Ini kita blok semuanya, lalu kita copy. Nah, kalau udah di copy, sekarang kita masuk ke SPSS-nya tadi. Nah, kalau udah di SPSS, kita masuk ke File, New, kemudian klik Data. Nah, ini kita paste aja di bagian sini, yang file yang sebelumnya udah kita copy tadi. Nah, kalau udah, di sini kita masuk ke variabel view. Nah, di sini name-nya ada variabel 1 sampai 10, kita ganti dengan yang pertama kita ganti dengan responden. Yang kedua P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan juga P9. Dan jangan lupa desimalnya kita ganti menjadi 0. Kalau udah, kita ke data view, lalu klik file, kita save as dengan nama preferensi konsumen. Kita save. Nah, kalau udah, sekarang kita ke bagian file,
kita buat new data, lalu syntax. Nah, lalu muncul syntax seperti ini. Kita akan menggunakan sedikit coding. Pertama, kita ketikkan di bagian sini conjoin spasi len sama dengan. Nah, di sini kita pergi ke lokasi file yang udah kita simpan sebelumnya, yang stimuli mobil. Jadi di bagian properti tinggal kita klik kanan, lalu di bagian properti sini. Nah, ini lokasinya di copy aja. Nah, kalau udah kita masuk ke SPSS-nya tadi. Kita berikan tanda petik 1. Lalu garis miring nama dari filenya tadi. Tadi namanya stimuli mobil. Sebenarnya biar nggak salah bisa di copy aja. Mobil. Nah, setelah itu lanjut yang kedua, data sama dengan tanda petik kita masuk ke lokasi penyimpanan yang kita udah simpan sebelumnya di referensi konsumen. Jadi kita masuk ke file yang tadi. Di konsumennya kita klik kanan lalu properti. Lalu lokasinya ini kita salin aja, kita copy. Setelah itu kita kembali ke syntax. Lalu kita masukkan di sini. Nah, setelah itu garing. Lalu nama file yang sebelumnya. Jadi namanya preferensi konsumen. Bisa di copy aja biar nggak salah. Oh iya, sebelumnya ini di belakangnya dikasih titik saf. Lanjut yang selanjutnya garing skor sama dengan spasi P1 to P9. Selanjutnya enter. Ini garing subjek sama dengan spasi responden enter, lalu garing lagi faktor sama dengan ini vektor dari merek tadi, jadi merek spasi warna spasi
transmisi. Lalu keenam, garing print sama dengan all. Nah, jika udah, sekarang kita langsung aja ke bagian run yang atas, lalu klik all. Oke, nah di sini adalah hasil output yang telah kita cari sebelumnya. Di sini menunjukkan bahwa warna kendaraan adalah atribut yang paling penting dengan nilai importer tertinggi, yaitu sebesar 36,203, diikuti dengan merek 35,244 dan transmisi sebesar 28,553. Berarti hal ini tuh menunjukkan bahwa warna kendaraan lebih berpengaruh terhadap preferensi pelanggan dibandingkan dengan atribut lainnya. Nah, selanjutnya pada estimasi utilitas untuk atribut merek, kendaraan Innova tuh memiliki nilai utilitas tertinggi yaitu sebesar 0,91 yang berarti lebih disukai dibandingkan dengan merek merek lainnya. Nah, pada atribut warna juga tuh warna putih lebih memiliki nilai utilitas tertinggi, yaitu bisa dilihat di sini sebesar 0,059, menunjukkan bahwa warna putih ini lebih banyak disukai. Nah, untuk transmisi otomatis atau matic lebih disukai dengan nilai utilitas positif yaitu sebesar 0,176. Sementara transmisi manual memiliki utilitas negatif yaitu sebesar min 0,176. Nah, selanjutnya untuk kinerja modelnya, untuk correlation-nya ini tuh antara preferensi yang diobservasikan dengan predikat sangat kuat yaitu R 0,954 dengan tingkat signifikan yaitu 0,002. Berarti hal ini tuh menunjukkan bahwa model dapat memprediksi preferensi pelanggan secara akurat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.